إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, a'azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan, demikian pula dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, di mana pada Kamis malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian kali ini via Zoom, di mana insyaallah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita bersama-sama akan membahas sebuah tema, yaitu 10 kaidah dikala kesulitan melanda. Dan ini sengaja kita angkat kembali, dan tema-tema seperti ini, ya, ini sangat penting untuk kita dalami dan kita resapi, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita masih di tengah pandemi, ya, kita masih di tengah pandemi Corona COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya. Allahumma amin. Demikian pula dari semua itu, ya, dari adanya pandemi tersebut, kita tahu bahwa banyak dari korban, ya, khususnya kaum muslimin, ya, bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang dekat dengan kita. Mungkin ada yang orang tua, anak, atau saudara, atau paman, bibi, ya. Atau demikian pula termasuk dari mereka para ustadz-ustadz kita, yang mereka telah mendahului kita, yaitu mereka meninggal dunia. Sehingga tentu saja nasihat demi nasihat, ya, ini perlu kita sampaikan. Makanya kita bersama-sama di sini, ya, sesaat kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mempelajari 10 kaidah dikala kesulitan melanda, dan ini sebagai nasihat bagi kita semuanya. Asal dari 10 kaidah ini, ya, ini disampaikan oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil, hafizahullah. Beliau adalah salah satu ulama di sini dan salah satu dosen di Universitas Al-Qasim, ya, Universitas Al-Qasim. Nah, beliau menyampaikan 10 poin tersebut, ya, meskipun totalnya ada 12, ya. Namun insyaallah sebagiannya mewakili, dan di sini saya sedikit kasih mukadimah sebelum masuk ke 10 kaidah tersebut. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Para jamaah, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Realita yang disepakati bersama, ya, bahkan bukan hanya sesama muslim, atau orang kafir pun mereka memahami hal ini. Apa itu? Bahwa dunia itu adalah negeri penuh dengan ujian dan cobaan, ya. Bahwa dunia ini, ya, adalah darul fitan wal bala, ya, adalah negeri yang penuh dengan cobaan dan ujian. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sementara beliau pada saat itu menyampaikannya ketika beliau masih hidup, ya. Beliau mengatakan ma baqiya, ya, dalam sebuah riwayat lam yabqa, ya, di dunia, atau ma baqiya di dunia, ya, illa fitan wa bala, kama qala, ya. Tidak tersisa dari dunia ini, ya, kecuali fitnah dan
cobaan demi cobaan. Ya, karena memang banyak ya masing-masing di mana dari kita mendapatkan hal tersebut. Ini sesuatu yang kita sepakati bersama. Ya, baik mukmin atau kafir mereka merasakan hal ini. Hanya saja ketika yang tertimpa adalah seorang mukmin, dia akan mendapatkan nilai plus, ya, nilai lebih. Dan bagi mereka pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, siap mereka panen apabila mereka sesuai dengan tuntunan. Kemudian demikian pula sesuatu yang kita sepakati bersama bahwa masing-masing orang itu memiliki cobaan dan ujian yang berbeda-beda. Ya. Ada yang diuji dari sisi hartanya, dari sisi keluarganya, ya, ada yang diuji dengan dihilangkan anggota tubuhnya, ada yang diuji dengan kelaparan, ya, kehausan, ya. Ada yang diuji dengan rasa takut, ya. Demikian pula ada yang diuji secara umum berkaitan dengan masalah dunia, ya. Dan ada yang diuji, ya, berkaitan dengan masalah agama. Ya. Makanya ini adalah sesuatu yang masing-masing itu memiliki ujian dan cobaan berbeda-beda. Masing-masing memiliki masalah, masing-masing memiliki kesulitan, ya. Masing-masing memiliki bala, ya. Allah timpakan pada dirinya. Ini sesuatu yang kita sepakati juga, ya. Ya, mungkin di antara kita ada yang diuji dengan harta, ya. Entah itu kekurangan harta atau kelebihan harta. Ya, jangan sampai seorang melihat bahwa ujian itu hanya dengan kekurangan harta. Namun kelebihan harta itu adalah ujian. Ya, kelebihan harta itu adalah ujian. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan banyak orang yang bisa lulus, ya, atau berhasil ketika diuji dengan kefakiran, namun tidak berhasil ketika diuji dengan apa? Dengan kekayaan, dengan harta. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati. Ya. Nah, ini realita yang kita sepakati bersama. Kemudian manusia ini, ya, mereka memiliki tingkatan dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan. Yang paling ataupun ujian, musibah, bala dan sebagainya, ya. Dan tingkatan pertama adalah keluh kesah. Ya, keluh kesah ini hukumnya haram. Ya, baik keluh kesah dengan hati atau dengan lisan atau dengan anggota badan. Ya, dengan lisan dengan mengucapkan kalimat yang tidak baik, ya, dengan mencela takdir, mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hati, ya, dia yaitu gerutu, ya, gerutu atau memiliki keyakinan yang tidak baik, ya, berkaitan dengan masalah musibah atau ujian tersebut, ya. Termasuk contohnya suudzon, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan anggota badan, ya, kalau dahulu di zaman jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, dengan mengkoyak-koyak atau merobek-robek kain, itu di antaranya. Ya, kalau sekarang mungkin dengan mukul-mukul sesuatu benda, ya, atau membanting barang, ya, maka ini termasuk dari keluh kesah. Ya. Makanya ketika seseorang bisa menahan hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya dari keluh kesah, ya, itulah yang disebut dengan sabar. Ya. Itulah yang disebut dengan sabar. Dan sabar ini adalah derajat yang wajib. Dan seorang muslim harus sabar ketika mendapatkan musibah. Ya, seorang muslim harus sabar ketika mendapatkan musibah. Ini batas minimalnya. Ya, dia harus sabar. Ya, dia menahan diri dari berkeluh kesah. Ya. Menahan diri, ya, entah itu hatinya, ya, baik itu hatinya, lisannya, atau demikian pula anggota badannya dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sampaikan pada poin yang pertama, itu berkeluh kesah tadi. Nah, kemudian ketika dia, sekali lagi, sabar ini hukumnya wajib. Dan termasuk istilah yang kurang tepat ketika seorang mendapatkan musibah dia mengatakan saya ikhlas, ya. Ikhlas ini dalam yaitu amalan hati dalam beribadah pada Allah, ya, dalam menyuguhkan ibadah pada Allah. Adapun ketika mendapatkan musibah atau kesulitan, ya, suatu masalah, maka yang diistilahkan adalah sabar atau ridha atau bersyukur, ya. Jadi bukan saya ikhlas, tapi saya insya Allah sabar atau saya ridha, ya, atau malah saya bersyukur. Nah, jadi kalau sabar, dia akan mendapatkan hal yang mungkin hatinya itu merasa pedih, panas, ya, kurang mengenakkan, tapi dia hilangkan semua itu. Ya, tidak dia luapkan dengan hal yang tidak baik. Nah, ini sabar berarti dia. Dia mendapatkan ada rasa panasnya, ya, namun dia hilangkan. Ya, dia berusaha menghilangkan. Tidak sampai mengucapkan kalimat atau bersikap yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya adalah ridha. Ini lebih tinggi, ya, dan ini dianjurkan. Yang wajib tadi sabar. Ya.
Adapun ridha, dia baik sebelum atau setelah mendapatkan musibah itu sama, keadaan hatinya dia sama. Ya, jadi dia tidak mendapatkan rasa sakit sebagaimana orang yang bersabar tadi. Ya, dia plong begitu saja. Ya, maka ini ridha. Nah, ini kalau orang sekarang mungkin mengistilahkan dengan istilah ikhlas tadi, ya, lebih tepatnya ridha. Ya. Dan yang paling tinggi adalah bersyukur. Ya. Ketika dia mendapatkan musibah, dia malah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena dia tahu bahwasanya musibah tersebut mendatangkan berbagai macam kebaikan kepada dirinya. Nah, kita, ya, sikap kita sebagai seorang Muslim minimal harus sabar. Ya. Apabila dia bisa ridha atau sampai derajat bersyukur, maka ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Kalau para nabi dahulu, mereka sangat bahagia, sangat gembira ketika mendapatkan musibah, sebagaimana gembiranya kalian, ya, gembiranya kita ketika mendapatkan kenikmatan. Ya. Maka itu adalah derajat yang begitu tinggi, ya, Masya Allah, mendapatkan musibah, ya, namun mereka malah bergembira, ya, bersyukur, sebagaimana seorang dari kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita masuk kepada 10 kaidah yang dimaksud oleh Syekh tadi Umar Al-Muqbil hafizahullah. Yang pertama, ya, kaidah yang pertama kita sampaikan secara singkat, ya. Kaidah yang pertama adalah dan sebelumnya bahwa tujuan dari kaidah ini, ya, dibuatnya kaidah ini, disampaikannya kaidah ini adalah agar dapat meringankan kesulitan, musibah, ya, atau hal-hal yang semacamnya yang tidak lepas dari diri kita, ya, khususnya di tengah pandemi ini. Ya, makanya dengan mempelajari ini, semoga ini menjadi hiburan bagi kita. Yang pertama, kaidah yang pertama, yaitu engkau tidak sendiri. Ya. Tak seorang pun lepas dari kesulitan. Ya, maksudnya bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, itu dia tidak sendiri. Ya. Banyak orang di sekitarnya dan jauh darinya yang tertimpa musibah, ya, tertimpa kesulitan, mendapatkan kesulitan. Yang tidak lepas bisa jadi lebih ringan, sama, ya, atau lebih berat darinya. Makanya di antara hiburan bagi dirinya ketika dia mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan musibah, adalah dia hibur diri bahwa ada orang yang musibahnya lebih berat daripada yang sedang menimpa dirinya. Dan ini, ya, hal ini pun tidak lepas juga dari para nabi dan rasul. Ya. Sering kita mendengar hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, ayun nas asyaddu balaan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ya. Yang paling berat cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Ya. Kemudian orang-orang yang seperti mereka, ya, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang itu diuji sesuai dengan kuat tidaknya atau sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Apabila agamanya kuat, maka semakin berat ujiannya. Dan apabila agamanya tidak kuat, ya, maka dia akan diuji sebagaimana kadar agamanya tersebut. Ya, maka akan ringan ketika agamanya, keimanannya masih tidak sekuat yang pertama. Nah, ini tidak ada yang lepas dari musibah, dari ujian, dari kesulitan. Ya, kita di tengah keluarga, mungkin kepala keluarga, jangan kira istri atau mungkin anak-anaknya sudah dewasa, ya, ataupun karib kerabatnya atau mungkin orang tuanya itu bukan berarti tidak mendapatkan kesulitan. Ya pasti, ya pasti. Makanya ini sebagai hiburan bagi kita. Kaidah yang kedua, ya, ingatlah, ya, tidaklah Allah menakdirkan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Ya. Kaidah yang kedua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan apa saja, ya pasti itu ada hikmahnya. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau tidak. Ya. Dan seorang di antara yang berbahagia adalah ketika dia bisa mengetahui, ya, dengan mempelajari tentu saja, dia mengetahui hikmah-hikmah di balik musibah, di balik ujian, di balik fitnah, di balik kesulitan yang Allah takdirkan pada dirinya. Ya. Dan itu banyak sekali hikmahnya. Ya. Di antaranya secara sekilas, ya, secara ringkas, seperti itu adalah
tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya. Di mana Rasul mengatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum, sungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum maka ya Allah akan memberikan cobaan pada mereka. Kemudian juga ya, bahwa dengan adanya ujian tersebut ya seseorang itu akan terbebas dari dosa dan kesalahan. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya, makanya di antara hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan sama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ya, bala itu akan senantiasa menimpa seorang hamba ya sampai dia yaitu berjalan di atas muka bumi ini tanpa memiliki dosa sedikit pun. Ini jadi bisa meninggikan derajatnya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana hal tersebut tidak bisa dia gapai dengan amalan ya. Mungkin dia kurang beramalnya, ibadahnya ya, tapi Allah berikan ujian cobaan dia bisa sabar atau bahkan ridha atau bahkan bersyukur ya, sehingga hal tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya ya. Bahkan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW hatta syauka yushakuha, sampai duri ya yang diinjak oleh hatinya ya, melainkan hal tersebut illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Allah akan hapus ya dosa-dosanya hanya dengan duri ya, yang kecil itu saja. Dengan kata lain ujian yang ringan itu bisa mendatangkan yaitu kafarah atau pelebur dosa ya dari dosa-dosa yang dia kerjakan ya, dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Dan banyak hikmah-hikmah di balik musibah, cobaan, kesulitan ya yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, Allah berikan, Allah takdirkan pada seorang hamba ya. Ini kita harus yakin ya. Ini kita harus yakin ya. Kemudian poin yang ketiga, yakinlah ya. Kaidah ketiga, yakinlah yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah semata. Maka janganlah berharap dan bergantung melainkan hanya padanya semata ya. Ketika kesulitan melanda, ketika datang kesulitan pada seorang hamba, ketika dia ditimpa musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus yakin bahwa semua itu dari Allah ya. Ma asaba min musibatin ya illa biiznillah ya. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang hamba melainkan itu adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa menimpa dirinya sendiri ya. Dan yang akan mengangkatnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini harus kita yakin, termasuk dalam masalah ini, itu corona ini, wabah COVID-19 ini ya. Maka kita harus yakin benar ya, bahwa yang menurunkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mengangkatnya atau yang bisa mengangkatnya pun hanyalah Allah. Jadi kita batasi hanya Allah Subhanahu wa taala semata ya. Sebanyak apapun usaha seorang hamba, ketika Allah belum mengizinkan untuk diangkat, maka tidak akan terangkat ya. Dan di antara cara mengangkatnya adalah dengan banyak bertobat ya, beristighfar, berbanyak amal saleh, berbanyak zikir ya, intinya memperbanyak ketaatan, mendekatkan diri pada Allah ya Subhanahu wa taala dan hal semacamnya. Maka itu ketika demikian ya, maka janganlah berharap dari pahala atau berharap terangkatnya musibah. Ya, demikian pula bergantung dalam menyelesaikan masalah, kesulitan dan hal semacamnya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini harus kita sandarkan diri kita hanya pada Allah ya. Tawakal hanya kepada Allah dengan mengambil sebab ya. Dan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi ya ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ya, ma'al akhdhi bil asbab, yaitu ketulusan hati, keseriusan hati ya dalam bersandar pada Allah Subhanahu wa taala ya, baik dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau dalam rangka untuk menghindarkan diri dari mudarat ya, dan dibarengi dengan usaha ya. Termasuk ketika kita ingin menghilangkan corona dari atas muka bumi ini ya, kita pun berusaha. Kita serahkan semuanya pada Allah, kemudian kita berusaha ya. Dan usaha ini bisa berupa kauni atau syar'i ya. Kauni itu berkaitan dengan masalah seperti menjaga kesehatan, menjaga
prokes, ya, menerapkan prokes, protokol kesehatan, ya, dan syar'i, ya, seperti berdoa, ya, berzikir, beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hal-hal yang lainnya. Ya, dengan demikian, semoga Allah akan mengangkatnya. Ya, sekiranya memang belum, maka kembali pada satu hal lagi, bahwa Allah belum menginginkannya. Allah belum ingin untuk mengangkatnya. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kaidah keempat, ya, kaidah yang keempat, apa itu? Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Nah, ini kaidah juga harus kita yakini seyakin-yakinnya, karena ini diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini termasuk dari bagian beriman pada takdir, ya. Bahwa kita dalam beriman pada takdir, yaitu meyakini bahwa apa saja yang menimpa kita, baik yang kecil ataupun besar, ya, pasti tidak akan luput dari kita. Dan sebaliknya, dan apa yang luput dari kita, ya, maka tidak akan mungkin bisa menimpa kita. Ya. Apa yang ditakdirkan Allah sampai pada kita, meskipun seluruh makhluk di atas muka bumi, ya, mereka berusaha untuk menahannya, berusaha untuk menghindarkannya dari kita, maka tidak akan bisa, pasti akan terjadi. Ya. Sebaliknya, ketika seluruh makhluk, baik manusia atau jin, mereka berusaha untuk memberikan madarat pada seorang dari kita, ya, ketika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Ya, maka tidak akan terjadi. Dan ini dalam banyak hal, ya, dalam keseharian kita, termasuk dari kisah-kisah para nabi dan rasul, kita bisa mengetahui hal tersebut, ya. Bagaimana seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, sebelum beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, ya, maka beliau mendapatkan madarat yang ringan, ya. Kemudian hingga akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya pada malam hari itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Rasul untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di tempat tidurnya. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, ya, hijrah. Ya, dan ternyata mereka tidak bisa memudaratkan sedikit pun, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, mungkin termasuk ada orang yang tidak baik, ya, ingin melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita, ya, dan mereka banyak orang, ya. Allah belum waktunya, maka tidak akan terjadi hal tersebut, ya. Ini harus kita yakini juga. Ini termasuk bagian dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa saja yang menimpa sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari hal, ya, yang kecil, ya, apalagi yang besar. Ya, dari hal yang kecil apalagi yang besar. Siapa saja yang terkena COVID-19, ya, demikian pula siapa yang meninggal dunia darinya, siapa yang sehat darinya, siapa yang sehat, yang kena COVID kemudian sehat, kemudian kena lagi, ya, kemudian ada yang mungkin meninggal dunia dan lain sebagainya, ya, maka itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak bisa lepas darinya. Selanjutnya, masyaallah muslimin para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah yang kelima, kenalilah hakikat dunia, engkau akan merasa tenang dan nyaman. Ya. Termasuk hal yang penting bagi kita, yang bermanfaat bagi kita, adalah mengenali hakikat dunia. Ya. Seperti apa nilai atau berharganya dunia ini, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat hina. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau anna dunya tusabi 'inda Allahi janaha ba'udah, masaqa kafiran minha syarbat ma." Sekiranya dunia ini di sisi Allah, ya, senilai, ya, seharga sayap nyamuk, ya, niscaya Allah tidak akan memberi air minum, sepegu air minum kepada seorang kafir. Ya. Seandainya itu senilai seharga sebanding dengan, yaitu sayap seekor nyamuk. Ya. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sangat-sangat hina.
ya, dunia ini sangat-sangat rendah. Makanya seorang mukmin ya, di tengah dunia ini adalah dia jadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat dan tidak dibalik. Ya. Menjadikan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan dunia, ini tercela. Ya, ini tercela. Mukmin, ya, mukmin dia menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Ya. Karena ini sebagai tempat persinggahan kita. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di dunia ini, ya, engkau seperti gharib, orang asing, ya, atau 'abirus sabil, atau orang yang asing, yaitu yang di keterasingan, ya, atau orang yang 'abirus sabil, seperti orang yang melintas di sebuah jalan, sebuah kota, sebuah daerah. Ya, maka dia tidak akan kekal di situ. Ya, makanya kemudian kita berusaha untuk memperbanyak bekal, ya, menuju kampung akhirat, ya, dengan melakukan ibadah-ibadah yang dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai olehnya, ya, olehnya. Ya, kita pahami, ya, kita pahami hal ini dengan benar, dan kita tahu bahwasanya dunia ini fana, ya, dunia ini akan kembali kepada kehancuran, ya, dan itu sesaat apabila dibanding dengan akhirat yang kekal abadi. Ya, selama-lamanya seorang hidup di atas muka bumi ini, ya, maka tidak bisa dibandingkan dengan kekalnya akhirat. Ya, termasuk dalam hal ini adalah cobaan-cobaan yang menimpa seorang hamba, ya, ujian, cobaan, ya, musibah, kesulitan, ya, yang didapatkan seorang hamba, ya, maka apabila dia bersabar, kemudian dibanding dengan pahala yang Allah siapkan baginya, ya, tidak ada apa-apanya. Ya, subhanallah, ujian dari Allah. Kiranya seorang dari awal, ya, lahir, saya katakan sekiranya seorang dari awal lahir hingga meninggal dunia, dia terus mendapatkan musibah, ya, yang kurang lebih umur umat ini adalah antara 60-70 tahun, ya, 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melewati umur tersebut, ya, usia tersebut. Ya, seandainya full dengan kesulitan-kesulitan, ya, maka tidak bisa dibandingkan dengan balasan Allah, ya, dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang umurnya adalah kekal abadi selama-lamanya, ya, ketika diberikan pada dirinya ketika dia sabar menghadapi hal tersebut, ya, maka ini tidak bisa dibandingkan, ya. Bukan hanya anggap saja ketika dia umurnya 60 tahun kemudian dia tidak dibalas dengan surga yang umurnya selama 60 tahun tinggal di surga, tidak, ya, tapi selama-lamanya, ya, maka hal tersebut, ya, pasti dia akan katakan saya sudah lupa, ya, bagaimana dulu ujian ketika di dunia. Bagaimana seorang dari kita ketika mungkin pernah sakit, ya, masuk rumah sakit, ya, 5 hari, 10 hari, atau 1 bulan, ya, merasakan masa-masa sulit, ya. Kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa tahun dia sehat kembali, ya, tidak terasa apa-apa, seakan-akan terlewat begitu saja dan ringan semua itu, ya. Makanya, ya, dunia yang kembalinya kepada kehancuran ini tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Maka itu ketika kita memahami hakikat dunia yang kemudian kembalinya kita adalah kepada kematian, yang kemudian selanjutnya apakah surga atau neraka, ya, maka kita semoga akan merasa tenang dan nyaman, ya. Karena bagi orang yang mendapatkan kesulitan, musibah, ya, itu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya, sebagaimana tadi yang sudah kita pelajari bersama, yang sudah kita sampaikan. Nah, ini kaidah yang kelima. Kaidah yang keenam. Hendaklah selalu husnuzon, ya, atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah penting juga, ya. Bahwa kewajiban kita pada Allah baik dalam suka maupun duka adalah senantiasa husnuzon pada Allah. Ya, berprasangka baik pada Allah, dan ini yang wajib bagi kita. Ya, tidak boleh kita bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berprasangka buruk, ya, atau berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperbolehkan. Hal tersebut termasuk hal yang haram. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan, ya, billahi azza wajal. Janganlah seorang dari kalian dia meninggal dunia melainkan dalam keadaan berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala.
ya, terus dikedepankan yaitu husnudzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa." Ya. Persangkaanku itu seperti persangkaan hambaku kepadaku. Silakan dia berprasangka sekehendaknya, ya. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah, ya, maka Allah akan ya membalas dengan kebaikan. Ya, namun ketika kita berprasangka buruk pada Allah, ya, bisa jadi malah akan terjadi dan membalas dengan keburukan. Dan di antara husnudzon seorang hamba ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, bala, ujian, cobaan adalah dia yakin bahwa Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk dirinya. Ya, dia yakin, ya husnudzon bahwa hal tersebut akan dilaluinya, ya. Dan dia yakin pasti Allah akan segera mengangkatnya dan sebagainya. Ya. Nah ini diantara bentuk husnudzon seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kesulitan menimpanya. Selanjutnya, kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh, ingatlah selalu ya, bahwa pilihan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan diri kita sendiri. Ya. Ini harus kita yakini. Ya. Ini harus kita yakini. Ya. Dengan seyakin-yakinnya bahwa pilihan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan kita. Ya. Seseorang berharap dan berusaha untuk bisa contohnya sekolah atau kuliah di kampus ini, kampus itu, kampus A atau kampus B. Tapi ternyata Allah menakdirkan dirinya tidak diterima dan diterima di kampus C, contohnya. Maka itu adalah sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah dia berusaha, ya, berusaha. Atau demikian pula seorang ya, dia berusaha, ya, dia berdoa, ya, ingin bekerja di tempat A, tempat B, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dirinya tidak berusaha di tempat A dan tidak di tempat B, ya. Hingga akhirnya malah dia membuka dia bekerja atau berwirausaha sendiri. Ya, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu yang terbaik baginya. Ya. Atau demikian pula orang, ya, ada yang ingin menikah dengan orang yang dia cintai, ya, baik laki-laki atau perempuan, ya. Laki-laki menikahi perempuan tertentu atau sebaliknya, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pisahkan, ya. Kemudian akhirnya dia menikah dengan yang lainnya, ya. Maka itu adalah pilihan terbaik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, ya. Tinggal selanjutnya dia bagaimana bersikap, ya. Bagaimana bersikap, ya. Makanya di dalam Islam, ya, kita tahu bahwa seseorang sebelum dia melakukan sesuatu yang akan dia kerjakan, ya, disyariatkan untuk mengerjakan apa? Istikharah. Ya. Salat 2 rakaat, salat sunnah, kemudian membaca doa istikharah. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya, dan seterusnya. Nah ini apa? Yang mana intinya dari doa tersebut dia memohon pada Allah pilihan. Apakah kalau yang dia akan lakukan itu baik, maka mudahkanlah, berkahilah. Kalau tidak, maka jauhkanlah, hindarkanlah, dan berikan kebaikan dimanapun hamba berada. Ya. Nah ini, ya, kita yakin bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan baginya kesulitan, musibah, cobaan, dengan cobaan ini, cobaan itu, ya, maka itu yang terbaik baginya. Tinggal dia berusaha bagaimana bersikap. Ya, bagaimana bersikap. Karena ujian di dunia ini tidak selama-lamanya, ya, dan bukan berarti adalah akhir dari kehidupan dirinya, tidak. Ya, ada kehidupan akhirat yang kekal yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan baginya berbagai macam kenikmatan yang sangat jauh apabila dibanding dengan nikmat yang dirasakan seorang hamba di dunia ini. Kemudian kaidah yang ke-8. Setiap kali kesulitan kian terasa berat, ya, menunjukkan kemudahan dan jalan keluar semakin dekat.
Ya. Jadi ketika semakin sulit, ya, maka itu adalah petunjuk bahwa kemudahan akan datang. Ya, kemudahan akan datang. Ini harus kita yakini juga. Ya. Ini harus kita yakini. Ya, ini harus kita yakini. Maka itu Rasulullah SAW beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, ya, di antaranya wa anna ma'al usri yusra, bahwa kemudahan itu, ya, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Ya. Maka sesungguhnya, ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan 2 kali. Makanya para ulama tafsir, ya, jadi antaranya adalah di garda terdepannya adalah Imamul Mufassirin, imam ahli tafsir dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas, yang beliau mengatakan lan yaghliba usrun usraini, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-usru, kesulitan, itu dengan alif lam, ya. Ini yang paham bahasa Arab menunjukkan bahwasanya kesulitan pada ayat yang sebelumnya dan setelahnya itu satu bentuk kesulitan. Berbeda dengan yusron, ya, di situ disebutkan dalam bentuk nakirah. Ini berarti bahwa kesulitan pada ayat sebelumnya dan setelahnya ini berbeda. Dengan kata lain, ya, saya ulangi, kesulitannya disebutkan ma'rifah, ya, itu menunjukkan kesulitannya satu, adapun kemudahannya disebutkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Ini menunjukkan bahwa kemudahan tersebut itu ada 2. Ya, maksudnya berbeda antara ayat sebelumnya dan setelahnya. Ya, sehingga menunjukkan bahwasanya dalam satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Ya. Makanya sekali lagi Ibnu Abbas mengatakan lan yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan itu tidak mungkin bisa mengalahkan 2 kemudahan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa di tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin berat kehidupan, semakin sulit, maka setelah itu insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menyingkap kesulitan itu yang kemudian setelah itu ada apa? Ada kemudahan. Dan ini yang bisa kita pelajari dari realita yang ada. Ya, dari masa ke masa, ya, namanya kesulitan itu terus ada, ya, akan menimpa, bisa jadi bersifat personal, ada yang lebih besar mungkin daerah, ya, ada yang endemi, ya, untuk negeri daerah tertentu, ada yang sampai pandemi bersifat global, ya, dan internasional. Ini harus kita yakini juga, ya. Setiap kali kesulitan kian terasa berat menunjukkan kemudahan dan jalan keluar itu semakin dekat. Baik. Kemudian kaidah yang ke-9 sebelum terakhir, tidak perlu larut, ya, memikirkan cara menggapai jalan kemudahan. Ini tidak perlu terus-menerus memikirkan hal tersebut. Ya. Itu terkadang memang orang tidak lepas dari memikirkannya, karena berusaha untuk keluar. Ya. Wajarnya maka tidak mengapa. Ketika berlebihan, ya, hingga membawa dirinya larut, ya, mungkin sedih dan seterusnya, ini tentu tidak baik. Ya. Jadi tidak perlu larut memikirkan cara menggapai jalan kemudahan, sebab bila Allah menghendaki sesuatu, niscaya Dia akan memudahkan baginya melakukan sebab-sebab tersebut dengan cara yang tidak dibayangkan, ya, dengan cara yang tidak dibayangkan. Nah, ini terkadang, ya, atau bahkan dalam banyak hal, ya, termasuk dalam masa corona seperti ini, ya. Ya, kita terkadang tidak memikirkan bagaimana cara hilangnya, ya. Atau demikian pula pandemi ataupun itu wabah-wabah sebelumnya, ya. Termasuk beberapa puluh tahun yang lalu sempat ada wabah pes di Indonesia. Ya. Orang-orang, ya, ketika ditanya bagaimana cara bisa hilang, ya, tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, tiba-tiba hilang begitu saja. Itu ketika Indonesia pada saat itu mereka mengimpor beras, saya lupa dari Vietnam atau dari mana,
yang itu dahulu belum ada pesawat terbang, masih dengan menggunakan kapal, dan dari sisi kebersihan masih kurang terjaga, ya. Dan ini sempat banyak dulu di share, ya, baik di Facebook atau YouTube, ya. Apa itu, hingga akhirnya sampai beberapa pekan, ya, atau bahkan mungkin bulan di kapal itu, ya, ternyata di situ ada tikus, ya, kemudian yang membawa penyakit pes itu, ya, wabah itu. Dan ini yang ulama di antara sebutkan, itulah yang disebut dengan taun, yang ketika seorang terkena maka di lipatan-lipatan seperti di ketiaknya itu tumbuh benjolan-benjolan yang itu sangat panas dan gatal, ya, yang tidak nyaman, yang kemudian akhirnya menyebar dari satu daerah ke daerah yang lain di Indonesia pada saat itu, ya. Akhirnya ketika ditanya bagaimana kok bisa hilang, tiba-tiba hilang begitu saja, ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala angkat begitu saja, ya. Maka itu termasuk pandemi saat ini, ya, kita tidak tahu bagaimana cara Allah menghilangkan. Kita hanya berusaha, ya. Yang pertama kita hanya berusaha bersikap sesuai dengan tuntunan, ya. Dan untuk masalah sikapnya itu nanti ada pada poin ke-10, ya. Dan yang kedua, ya, kita berusaha juga sesuai tuntunan, ya. Tidak boleh keluar dari jalur, ya. Bersikap sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian berusaha pun dengan usaha yang tidak menyalahi syariat, ya. Selanjutnya sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala akan angkat, ya, pandemi ini. Ada sebuah kisah, ya, yang ini disampaikan oleh Syekh Dr. Umar Mukbil, ya, di dalam ketika beliau menjelaskan 10 kaidah ini, bahwa ada seorang yang mana dia itu lumpuh, ya, sakit lumpuh. Keluarga sudah berusaha, ya, maksimal mungkin, namun tidak berhasil juga, ya. Subhanallah, ternyata Allah memberikan kesembuhan padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya, bahwa diceritakan pada saat itu ada kalajengking jatuh dari atap rumahnya, jatuh yang kemudian kita katakan, ya, yaitu menggigitnya, ya, atau menyengatnya, ya, disengat dia oleh kalajengking tersebut. Dan subhanallah, ya, ternyata yang keluarga sudah mereka berusaha ke sana kemari belum sembuh juga, akhirnya kaget ketika tiba-tiba, ya, pintu kamar dari orang tersebut terbuka dan ternyata dia bisa berjalan normal, ya. Kemudian setelah diselidiki memang, ya, menunjukkan bahwa hal tersebut bisa mendatangkan obat dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan sengatan tersebut, ya, ada bahan-bahan secara kimiawi, ya, secara kimia, yang kemudian dengan izin Allah bisa sembuh dengan hal tersebut. Nah, ini sesuatu yang tidak dibayangkan oleh manusia, ya. Dan ini pun bisa jadi terjadi di tengah-tengah kita, ya. Bisa jadi mungkin kita memiliki kisah-kisah tersendiri dengan cara-cara tersendiri, ya. Setelah berusaha ke sana kemari kemudian tidak ada hasilnya, ya, dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, tawakal, ya, secara sempurna hingga akhirnya Allah datangkan kesembuhan bagi orang tersebut, ya. Jadi sekali lagi sikapnya adalah bersikap sesuai dengan tuntunan dan berusaha dengan usaha yang tidak menyalahi aturan, ya. Dan kaidah yang ke-10, ya, ini yang terakhir, yaitu perbanyaklah doa, ya. Demikian pula zikir, termasuk juga sujud, ya, salat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memegang kunci-kunci kemudahan dan jalan keluar masuk kesembuhan, ya. Allahus Syafi, Dia yang Maha menyembuhkan, ya. Kemudian dan hiasilah diri dengan, ya, sifat sabar, ya, minimalnya. Apabila bisa ridha, maka itu lebih baik. Apabila sampai bersyukur, maka itu lebih baik lagi, ya. Paling baik itu sikap bersyukur ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang kurang mengenakan. Nah, ini sikap seorang hamba. Jadi sikap seorang hamba ketika mendapatkan musibah, ya, dia minimal sabar. Nah, ini sikap yang sesuai dengan jalur. Kemudian bagaimana usahanya, ya, sabar atau ridha atau bahkan bersyukur. Bagaimana usahanya? Usaha sesuai dengan aturan, ya. Ketika dia sakit, cari sebab-sebab kesembuhan, ya, dengan mendatangi dokter, dengan meminum obat, ya. Tetap meyakini bahwa Allah yang Maha mendatangkan kesembuhan, yang bisa menyingkap penyakitnya dan hal-hal yang lainnya, ya.
Ya, kemudian selanjutnya dia serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu larut ketika mencari sebab-sebab kesembuhan. Kalau memang Allah belum takdirkan, maka tidak. Ya. Dan terkadang ada hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sembuhkan dengan hal-hal seperti itu. Kesulitan-kesulitan dengan usaha ini itu sudah dibantu oleh banyak orang, tidak berhasil juga. Ya. Ternyata masalahnya apa? Oh, ternyata dia hubungannya tidak baik dengan orang tuanya, dengan kedua orang tuanya. Dengan kata lain, dia termasuk anak durhaka. Ya, padahal Rasul SAW menjelaskan bahwa di antara hukuman yang Allah segerakan di dunia adalah apa? Hukukul walidain. Itu durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Makanya ternyata caranya apa? Caranya bukan teman-temannya mendukungnya mencari pekerjaan, mencari ini dari kesulitan yang sedang menimpanya, tidak. Caranya dia taubat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya minta maaf pada orang tua dan perbaiki hubungan antara dirinya dengan kedua orang tua. Ya, maka ini adalah caranya. Yang dari itu insya Allah akan datang padanya kemudahan demi kemudahan. Ya. Nah ini para jamaah sekalian, ya, secara singkat apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, 10 kaidah dikala kesulitan melanda, kesulitan itu ujian, cobaan, penyakit, musibah, dan hal-hal yang lainnya yang tidak luput dari kita. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan pengingat kita semuanya, dan semoga menambah semangat kita dalam menghadapi pandemi ini, ya, dan semoga juga menjadikan kita bersikap lebih bijak, ya, ketika memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan kesulitan, cobaan, musibah atau hal-hal semacamnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bersikap sesuai dengan jalur bagaimana kita mohon pada Allah, semoga dimudahkan untuk istiqomah di atas ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan masuk, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau kita terkena musibah dikarenakan adanya tangan-tangan zalim dari orang lain, pada waktu itu kita bisa sabar dan hanya bisa berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah membalasnya yang lebih berat. Bagaimana dengan sikap orang tersebut, Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata lain, dia itu mendoakan keburukan bagi orang lain, gitu ya. Dengan kata lain, dia mendoakan keburukan bagi orang lain. Baik, barakallahu fiik, ya, untuk bertanya dan untuk antum semuanya berkaitan dengan masalah seperti ini. Ya, ketika memang seorang itu dizalimi, ya, hak baginya atau dia boleh mendoakan keburukan, ya, mendoakan keburukan, maka itu adalah hak baginya, tidak mengapa. Dan ini pun bagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan laknat atau keburukan pada orang-orang tertentu, ya, dari orang jahiliyah. Ya, kita dapati juga di antara sahabat pun ada yang demikian, maka itu adalah hak baginya. Tapi makom, ya, atau kedudukan memberi maaf dan memaafkan dan mendoakan kebaikan, maka ini lebih kedudukan yang lebih baik. Ya. Ini adalah kedudukan yang lebih baik, yang bisa menjadikan dirinya lebih plong, ya, lebih nyaman, lebih teram, lebih segalanya lah, ya, lebih segalanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang mudah memberi maaf pada orang lain, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan balasan yang melimpah bagi orang-orang yang apabila dia mudah memberikan maaf, ya, kepada orang lain. Ya. Jadi ada 2 pilihan itu, ya, silakan dia pilih, ya, tapi yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Allah Taala alam. Pertanyaan kedua, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang aku sampaikan. Izin bertanya, apa hukum dari istikharah dikarenakan terkadang kita dihadapkan perkara-perkara yang perlu jawaban atau reaksi yang cepat, dan walaupun kita ingin sekali istikharah akan tetapi tidak memungkinkan.
Dan apakah ada amalan lainnya dalam kondisi tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullahu khairan ya, wa fikum barakallah. Jadi begini ya. Istikharah itu dilakukan ketika seseorang dia akan melakukan sesuatu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan idza hamma ahadukum bisyai'in, apabila seorang dari kalian itu ya berambisi, berniat ingin melakukan sesuatu, jadi sudah berniat. Adapun ketika masih dalam hal memilih ya, maka solusinya adalah dengan bermusyawarah, minta pendapat pada ahlinya. Kalau dalam masalah urusan agama ya kepada Pak Ustadz, dalam masalah beli mobil ya maka kepada Abu Rumaisa contohnya ya. Ketika urusan apa lagi ya, jadi tanyakan pada ahlinya. Ketika sudah mantap ya, pertimbangan mantap baru istikharah ya. Ketika sudah pertimbangan mantap baru istikharah ya. Orang contohnya mau safar, nah dia mau bingung safar kemana ya enaknya, saya mau ke contohnya mungkin ya mau ke Mekah atau ke Madinah ya. Nah, kemudian dia pertimbangkan, dengan mempertimbangkan bertanya-tanya juga, saya lebih mantap ke Madinah, ya sudah istikharah ya. Nah ketika hendak safar ke Madinah ini istikharah ya, kemudian isi dari doa itu kan gini, ya Allah, seandainya ya Allahumma in kunta ta'lam an hadzal safar, ya Allah sekiranya engkau tahu bahwasanya, sementara Allah Maha tahu ya, kiranya engkau tahu bahwasanya safar ini adalah khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, lebih baik bagiku pada urusan agamaku, urusan hidupku dan kesudahanku nanti ya, maka faktur huli, takdirkanlah untukku ya, faktur huli wa yasir huli, cuma barik lipi ya, dan mudahkan untukku, berilah kemudahan untukku dan berilah keberkahan bagiku. Jadi safar Madinah ketika memang itu baik baginya ya, maka Allah akan takdirkan, akan mudahkan. Tapi kalau sekiranya tidak, maka maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkanlahnya dariku, dan tetapkanlah kebaikan dimanapun aku berada. Nah, jadi secara zahir memang safar ke Madinah atau ke Mekah itu baik ya. Tapi ketika dia tidak tahu apa yang akan menimpanya di perjalanan dan sebagainya, jadi dia istikharah. Kalau memang sudah rezekinya safar ke Madinah tersebut, maka Allah akan mudahkan ya segala sebabnya, dia persiapan ini itu. Kalau memang belum, maka Allah tidak akan takdirkan. Mungkin mobilnya ternyata rusak parah yang butuh duit banyak, sementara untuk safar di Madinah itu butuh duit yang tidak sedikit contohnya ya, maka akhirnya dia urungkan. Itu semuanya ya, ini hakikat dari istikharah seperti ini. Adapun kalau memilih antara beberapa pilihan, maka tanyakan pada ahlinya. Selanjutnya ketika sudah mantap dengan satu pilihan, baru istikharah. Ya, seorang mau apa dalam banyak hal ya, termasuk tadi mau beli mobil, contohnya mau menikah, mau kerja di mana, ya tanyakan pada ahlinya, pada orang-orang yang paham, ya, baru dia putuskan. Setelah dia putuskan, baru istikharah. Setelah dia istikharah, kerjakan sebab-sebab untuk menggapainya. Nah, ini hasil dari istikharah. Ini yang bisa disampaikan para jemaah sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Ya, dan tak lupa saya ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk mendalami agama ini ya, dan semoga Allah berikan taufik dan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.